warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang salih dan salihah. Berjumpa kembali dengan Happy Aisyah Tegalsari bersama Ibu Ari. Nah teman-teman, pada minggu ke-8 ini tema kita adalah pisang kaya manfaat. Sebelum kita membahas terlebih lanjut tentang buah pisang, Bu Ari mau bertanya, siapakah yang menciptakan pisang? Ya, betul. Pisang diciptakan oleh Allah. Dan siapakah yang menanam pisang? Ya, yang menanam pisang adalah Pak Tani. Pintar semuanya. P I S A N G. Pisang. Pisang adalah nama umum yang diberikan pada tumbuhan ternak raksasa berdaun besar memanjang dari suku Musaja. Buah ini tersusun dalam tandan dengan kelompok-kelompok tersusun menjadi yang disebut sisir. Hampir semua buah pisang memiliki kulit berwarna kuning ketika matang. Meskipun ada beberapa yang berwarna jingga, merah, hijau, ungu, atau bahkan hampir hitam. Buah pisang sangat terkenal di Indonesia loh teman-teman. Siapa yang pernah melihat buah pisang? Siapa yang pernah melihat dan memakan buah pisang? Ya, teman-teman pasti sudah pernah makan ya. Buah ini berwarna kuning dan mempunyai rasa yang manis. Teksturnya empuk dan sangat legit. Ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita lanjutkan belajarnya ya. Kali ini kita akan belajar bagian-bagian dari pohon pisang. Pohon pisang terdiri dari daun, pelepah, batang, buah, jantung. Apa ya jantung itu? Jantung pisang adalah bunga pisang yang akan menjadi buah pisang. Dan selanjutnya ada juga akar. Akar berada di paling bawah. Siapa yang sudah tahu? Sudah pernah melihat pohon pisang? Ciri-ciri pohon pisang. Pohon pisang mempunyai daun berbentuk oval. Pertulangan daun sejajar. Di bagian batangnya tidak berkambium serta tidak bercabang. Batangnya berongga dan berair. Pohon pisang mempunyai akar serabut. Bagi Anda yang ingin menanam pisang dengan hasil melimpah, mungkin sebaiknya Anda menyimak dan mengikuti cara menanam pisang berikut ini. Pisang adalah salah satu buah-buahan yang sangat populer dan banyak diminati. Pisang sendiri terbagi atas berbagai jenis, namun secara keseluruhan proses penanaman pisang hampir sama. Buah yang memiliki daging berwarna kuning ini dapat dikonsumsi dalam kondisi segar ataupun diolah menjadi berbagai makanan. Anda dapat membuat pisang goreng, kue, puding pisang, dan masih banyak lagi makanan lainnya yang terbuat dari bahan utama yaitu pisang. Pisang banyak disukai karena rasanya yang nikmat dan segar.
Oleh sebab itu, harga jualnya pun cukup tinggi, terutama di daerah-daerah tertentu di Indonesia. Lalu bagaimana cara menanam pisang yang mudah untuk dilakukan? Inilah panduan lengkap bagi Anda yang ingin menanam pisang dengan hasil yang melimpah. Yang pertama adalah pemilihan bibit. Apapun tanaman buah-buahan yang akan Anda tanam, pemilihan bibit memang sangat penting untuk diperhatikan. Jangan asal memilih bibit karena pengaruhnya terhadap hasil panen sangat besar. Pastikan bahwa Anda memilih bibit yang bagus sehingga hasil panennya juga lebih terjamin. Bibit pisang sendiri berupa tunas atau anak pohon pisang. Pilih yang memiliki panjang sekitar 1 hingga 1,5 meter. Pilihlah bibit tersebut dari pohon pisang yang induknya mampu berbuah dengan baik dan sehat. Yang kedua adalah persiapan bibit. Cara menanam pisang yang benar dengan hasil panen melimpah selanjutnya yaitu dengan mempersiapkan bibit yang akan Anda gunakan. Anda dapat membeli bibit pisang di toko ataupun langsung dari kebun. Potong bibit tersebut dari induknya. Bersihkan tanah yang masih menempel di akar bibit tersebut lalu simpan bibit selama 1 hingga 2 hari di tempat yang teduh. Selanjutnya rendam bibit menggunakan air yang telah dicampuri dengan insektisida sebatas leher selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu biarkan bibit tersebut mengering secara alami. 3. Pengolahan media tanam. Setelah menyiapkan bibit, Anda dapat menyiapkan dan mengolah media tanam yang akan Anda gunakan. Pisang umumnya ditanam di lahan yang cukup luas dengan jarak yang tidak terlalu jauh antar pohonnya. Namun jika Anda menanam pisang di pekarangan rumah, Anda harus memilih lahan yang tepat. Pilih tanah yang subur, lembab, dan juga gembur sehingga bagus untuk ditanami pohon pisang. 4. Penanaman bibit pisang. Cara menanam pisang yang bagus juga harus mempertimbangkan kondisi cuaca. Penanaman pisang yang bagus baiknya dilakukan di bulan September hingga Oktober. Pada bulan-bulan tersebut merupakan kondisi yang sangat bagus yaitu menjelang musim penghujan. Untuk penanamannya sendiri, Anda dapat membuat lubang dan beri pupuk organik pada lubang tersebut. Selanjutnya masukkan bibit ke dalam lubang tersebut dan timbun bagian bawahnya menggunakan tanah. Cara yang terakhir adalah pemeliharaan tanaman pisang. Untuk pemeliharaan tanaman pisang, Anda dapat melakukan penjarangan, penyiangan, perempelan, dan pemupukan. Lanjutkan dengan pengairan dan juga penyiraman serta pemeliharaan buah pisang. Cara menanam pisang yang benar tentu akan menghasilkan buah pisang yang bagus dan banyak. Untuk pemeliharaan buah, potong jantung pisang jika jaraknya sudah cukup jauh dari sisir pisang yang terakhir. Kemudian bungkus buah pisang tersebut menggunakan kantung plastik atau karung. Anda dapat mengecek buah pisang yang sudah Anda bungkus dengan plastik atau karung tersebut dalam kurun waktu tertentu. Jika buah pisang tampak sudah cukup tua dan ada beberapa yang sudah matang, Anda dapat menebang pohon pisang tersebut. Buah pisang umumnya dapat dipanen setelah berumur 100 hingga 120 hari. Itulah cara menanam pisang yang benar demi mendapatkan hasil yang melimpah. Jika Anda suka dengan video ini, silakan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru yang lainnya. Terima kasih. Hebat, setelah kita tadi melihat video tentang cara menanam pisang, tentunya teman-teman dapat menyebutkan ya, di manakah pohon pisang itu dapat tumbuh? Nah, pohon pisang dapat tumbuh di pekarangan rumah, bisa juga di perkebunan. Baiklah teman-teman, kita akan mempelajari jenis-jenis
yang ada di sekitar kita. Dan kita akan mempelajari 5 jenis pisang yang ada di sekitar kita yang sering kita jumpai. Siap teman-teman? Ya, yang pertama adalah pisang raja. Pisang ini memiliki ciri-ciri buah yang melengkung sedikit ke atas, kulitnya tebal dan sedikit kasar. Pisang raja rasanya legit dan beraroma harum. Pisang ini dapat dikonsumsi dengan direbus, digoreng, dikukus, ataupun dimakan begitu saja. Yang kedua adalah pisang emas. Pisang ini memiliki bentuk yang kecil dibandingkan dengan pisang-pisang yang lainnya. Warnanya kuning, rasanya sangat manis. Yang ketiga, pisang kidang. Pisang kidang ini berwarna jingga dan buahnya berwarna kuning. Yang keempat, pisang ambon. Pisang ambon ini mempunyai bentuk yang besar dibandingkan dengan pisang-pisang yang lainnya. Warnanya kekuningan saat matang. Biasanya pisang ini diberikan untuk adik-adik bayi yang masih baru belajar makan. Rasanya sedikit asam. Ya, selanjutnya yang terakhir adalah pisang kapok. Pisang kapok atau kalau dalam bahasa Jawa kita sebut dengan pisang kepok bertekstur tebal dengan daging berwarna krem dan halus. Pisang ini dapat dikonsumsi dengan direbus, dikukus maupun digoreng. Dan pisang ini banyak dikonsumsi karena dapat mengatasi sembelit, melancarkan sistem pencernaan. Ya, itu ya teman-teman, beberapa jenis pisang yang ada di sekitar kita. Kandungan nutrisi buah pisang. Buah pisang banyak mengandung karbohidrat dan glukosa, sehingga dapat sebagai sumber energi kita. Selain itu, buah pisang juga mengandung mineral seperti kalsium, magnesium, fosfor, kalium, dan besi. Dan buah pisang juga mengandung vitamin A, B, dan B6. Selanjutnya adalah manfaat buah pisang untuk tubuh kita. Buah pisang dapat memberikan manfaat yang banyak buat tubuh kita. Di antaranya adalah menjaga kesehatan jantung, membantu saluran pencernaan, menjaga kesehatan kulit, dan menjaga kesehatan mata. Nah, teman-teman, karena banyak manfaat pada buah pisang, maka kita harus belajar menyukai buah pisang. Teman-teman, buah pisang dapat diolah menjadi beberapa makanan yang sangat lezat loh. Siapa yang tahu? Ayo. Ya, yang pertama bisa dibuat menjadi ceriping pisang, molen, carang kesing, pisang goreng, kolak, dan piscok, pisang coklat, dan masih banyak lagi makanan-makanan yang sangat lezat. Ya, dari beberapa makanan tersebut, mana coba makanan kesukaan teman-teman? Teman-teman, selain buah pisang itu dapat dimakan, ternyata dari pohonnya juga bisa kita manfaatkan loh. Dari batang pisangnya dapat kita jadikan beberapa barang yang sangat bermanfaat untuk kita. Yang pertama yaitu tempat pensil,
bunga, tas, mainan, dan tempat tisu. Semua itu dapat dibuat dengan batang pisang dan pelepah pisang. Ya, mana barang-barang yang teman-teman ingin buat? Teman, selain dari batang pisang, yang dapat kita manfaatkan adalah bagian daun pisang. Jadi teman-teman, daun pisang bisa kita gunakan untuk pembungkus makanan seperti nasi, lemper, nogosari, dan masih banyak yang lain-lainnya. Selain itu, bisa digunakan juga sebagai tempat makanan atau alas makanan, pengganti piring. Biasanya ini digunakan untuk makan bersama-sama, seperti pada gambar ini ya teman-teman. Dan yang lebih asiknya lagi, daun pisang bisa kita gunakan untuk sebagai pengganti payung ketika turun hujan dan kita lupa tidak bawa payung. Kita bisa menggunakan daun pisang. Ayo, siapa yang pernah mencoba? Ya, teman-teman, kita juga sudah membahas tentang manfaat pisang, kandungan gizi pisang, olahan pisang, dan masih banyak lagi tentang pisang-pisang. Selanjutnya, Bu Ari akan mengajak teman-teman untuk bernyanyi bersama-sama. Sudah siap teman-teman? Are you ready? Yes, I am ready. Di meja makan ada buah pisang. Aku ambil satu, oh enak rasanya. Aku pengen lagi, aku ambil lagi. Ups, pisangnya habis. Pisang berwarna kuning. Pisang rasanya manis. Pisang ada gulingnya. Pisang suka pisang. Teman-teman, alhamdulillah, akhirnya topik bahasan kita tentang pisang minggu ke-8 ini telah selesai. Tadi kita sudah belajar tentang macam-macam buah pisang, manfaat pisang, nutrisi yang terkandung dalam buah pisang, hasil olahan pisang, dan masih banyak lagi. Bu Guru tadi juga sudah mengajak teman-teman untuk bernyanyi. Teman-teman, pesannya Bu Guru setelah kita mempelajari tentang buah pisang ini adalah bagi teman-teman yang tidak menyukai buah pisang, sekarang mencobalah untuk makan buah pisang karena buah pisang itu banyak manfaatnya buat tubuh kita. Yang dari kemarin-kemarin sudah menyukai buah pisang, silahkan dilanjutkan untuk mengkonsumsi buah pisang. Ya, begitu ya teman-teman. Sekian dari Bu Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.